mengingatkan kembali seperti Christy ya dengan scene es jeruk. Terus ada juga Katy dengan Ampun Biung. Ya, Sonichi RKJ dan dapat Sundere. Itu Nacia banget. Menurut gua kayak lagu yang oke, Nacia cocok banget di Sundere. Kalau lagi nggak show, kalau lagi biasa aja, dia tuh kelihatan malah lebih dewasa daripada teman-teman seumuran 2009-nya gitu loh. Bukan dari segi muka ya, tapi lebih ke sikap. Banyak member generasi 12 atau trainee generasi 12 ini vibes-nya tuh dari Enif ke-12 sampai sekarang itu udah banyak yang beda. Yes. Halo semuanya, balik lagi bareng gua dari Igun di sini dan kali ini kembali ke segmen Birthday Girl di mana gua akan bahas member yang berulang tahun. Dan kali ini gua akan bahas member pertama yang ulang tahun di bulan Oktober. Lebih tepatnya kita bahas trainee hari ini. Trainee generasi 12, lahir di 16 Oktober 2009, ulang tahun yang ke-15 tahun. Jadi masih kecil ya. Masih dedek-dedek banget. Dia adalah Ninatu Tachiya alias Nacia dari generasi 12. Ya, Ninatu Tachiya ya, atau Nacia. Seperti biasa di Bertegel gue akan bahas itu adalah keunikan membernya, apa aja sih yang menarik dari si member, kita kenalan lah ya, ibaratnya seperti itu. Dan nanti bakal ada kepoin IG karena dia masih trainee, jadi kita kepoin IG-nya aja karena belum ada birthday t-shirt. Dan akan ada proyekan yang akan gue mention fanbase-nya. Terus akan diakhiri dengan ucapan ya. Jadi Ninatu Tachiya ya, salah satu member yang punya nama yang unik bagi gue karena gue sangat jarang mendengar nama seperti itu ya. Kayak nama Tachiya tuh kayak jarang banget. Jadi informasi kalau Nina ini atau Nacia ini berasal dari Bali ya, dia tuh punya ya, gue ingat banget ketika diperkenalkan dia asal dari Bali tuh cukup menjadi pusat perhatian lah, karena setiap member yang berasal dari jauh itu memang punya perhatian yang lebih ya. Kalau bagi gue kayak gitu, gue kemarin ngelihat Nacia tuh dari dari Bali, terus di generasi 11 itu ada Michi dari Palembang, sama gue ketika tahu Indah dari Jambi itu kayak wow ya, spesial. Mereka yang dari jauh tuh unik tuh. Dan Nacia ini adalah salah satu yang unik juga, dia dari Bali. Dia ini adalah salah satu member yang blasteran lagi-lagi ya, seperti si Naila ya, seperti Naila kan Indonesia Jepang. Terus kalau nggak salah Lily itu lahir di Amerika. Nggak tahu blasteran atau enggak, cuma lahir di Amerika. Terus si Nacia ini juga papanya ini kalau nggak salah bule ya, orang mana gue nggak tahu, cuma unik gitu. Dan sama Chelsea juga ya, Chelsea gue lupa, sorry. Ya Nacia ini jadi kayak suka di awal-awal itu diceng-cengin sama Chelsea gitu. Bule KW. Lucu banget ngelihat interaksi dua anak blasteran ini dengan beda generasi ya. Dan seumuran ternyata Nacia sama Chelsea ini. Ya, Nacia ini memulai karir ibaratnya sebelum di JKT48 dia itu sudah berada di dunia perfilman dan sinetron. Banyak yang udah dia mainkan ya, peran yang dia mainkan, dan katanya rata-rata yang peran yang dimainkan adalah peran antagonis. Alhasil itu banyak diceng-cengin sama teman-teman segenerasinya karena banyak video-video yang muncul gitu loh. Video-video ketika dia masih main film, ketika dia masih main sinetron itu muncul, naik semua dan jadi bahan ceng-cengan anak-anak generasi 12. Jadi mengingatkan kembali seperti Christy ya dengan scene es jeruk. Terus ada juga Katy dengan Ampun Biung. Kali ini dengan Nacia. Nacia nih kalau nggak salah ada dialog yang dia kayak ngomong dalam hati tapi julid gitu. Dan itu jadi bahan bercandaan dari anak-anak generasi 12. Cuma seru gitu loh ngelihat anak ini yang memang udah ada jejak digitalnya ya. Anin juga ya. Anin itu udah pernah main film juga, film atau sinetron gitu. Jadi seru aja gitu loh ketika melihat ada member atau trainee yang sebelumnya tuh udah ada jejak digitalnya tuh, jadi bahan seru-seruan. Ya, dan karena Nacia ini berasal dari dunia perfilman ataupun sinetron, jadi nggak heran kalau dia tuh ekspresinya main banget. Ya.
Sampai Grisel pun ngomongin dia ketika di JKT48 School gitu, katanya wah anak film beda ya gitu, anak iklan beda ya, main ekspresinya pede banget, dan ketika di stage pun dia ya udah enjoy aja gitu loh kelihatannya, walaupun mungkin tegang juga, cuma jadi lebih apa ya, memang udah terlatih sih, memang udah terbiasa di depan kamera juga. Itu seorang Nacia tuh kayak gitu, makanya nggak heran kalau lo ngelihat kayak Grisel dulu ya ketika awal-awal, sekarang Nacia ketika mereka udah di depan kamera tuh udah ya udah gitu loh, karena mereka udah biasa ya. Jadi itu keunggulannya sebenarnya kalau seorang trainee atau member itu berasal atau dimulai dari dunia acting, jadi base-nya udah ada, keren gitu loh. Dan Nacia ini kalau misalkan disuruh acting ya, dia tuh kayak malu-malu di awal. Tapi kalau dia udah disuruh dan dia ngelakuin, wah itu bakal all out banget. Ya memang udah dari sananya gitu loh. Memang dia udah terlatih di sana, di perfilman, ya udah dia tinggal tunjukin aja yang dia punya sekarang. Dan untuk kelas trainee itu udah bagus dari segi ekspresi dan actingnya. Jadi gue harap dia bakal main film sih di masa yang akan datang ya. Grisel, Nacia itu balik lagi gitu loh ke dunia perfilman. Anin dia maksudnya. Terus Katy ya, yang dulunya memang udah pernah di dunia film, balik lagi ke dunia film di masa yang akan datang. Wah, gue tunggu sih kalau mereka bisa ke apa ya, step itu lagi gitu loh. Ke langkah mereka yang itu lagi. Maksudnya kembali ke dunia perfilman lagi as a member of JKT48. Wah, gokil. Kembali ke Nacia ya. Nacia ini sangat ikonik dengan kepencet emot ya. Emoji, ekspresinya itu suka banget ekspresi aneh-aneh tiba-tiba untuk mengekspresikan kalau dia tuh pengen menunjukkan kalau dia lucu, kalau dia lagi gemes, kalau dia lagi kayak kesel. Itu ekspresi-ekspresinya lucu-lucu gitu. Kalau gue ketemu ya foto-fotonya gue akan tampilin sih, cuma agak susah kayaknya karena dari Nacia sendiri kayaknya nggak simpen. Mungkin gue akan cari di teman-temannya ya foto-foto Nacia kepencet emot. Itu ikoniknya seorang Nacia. Sampai senior-seniornya pun kayak, ayo Nacia, emotnya mana ya. Dan kebetulan kemarin Nacia itu udah Shonichi RKJ. Ya, Shonichi RKJ dan dapat Tsundere. Itu Nacia banget. Menurut gue kayak lagu yang oke, Nacia cocok banget di Tsundere. Ya. Menurut gue kayak penempatan yang tepat ketika dapetin unit song Tsundere bareng Lulu kemarin kalau nggak salah, sama siapa lagi gue lupa. Coba ya itu memang bener-bener sebuah karakter development yang bagus dari seorang Nacia, dimana dia masih trainee tapi dia udah punya karakter yang kuat. Gue selalu bilang, atau gue pernah bilang, kalau seorang trainee yang udah punya karakter yang kuat di awal tuh itu keren banget. Tinggal gimana dia konsisten, gimana dia mempertahankan karakter itu, dan gimana digembanginnya ke depan. Itu sih yang penting ya. Jadi menurut gua Nacia dengan karakternya yang sekarang ya, yang lucu, yang ngeselin juga terkadang, dan apa ya, kayak bertolak belakang dengan teman-temannya gitu, selalu punya pendapat yang berbeda. Gua harap ini berkembang ke depannya. Ya, jangan terlalu langsung ganti karakter, karena menurut gue ini cukup works ya, karakter yang ini cukup works, jadi pertahankan dan paling dikembangin lagi bagaimana keunikannya akan lebih terlihat gitu loh di masa yang akan datang. Mungkin nanti kalau misalkan dia semakin dewasa akan semakin berkurang hal-hal seperti ini, cuman gue harap ada perkembangannya lah, ada hal-hal yang mungkin bisa jadi keunikan baru dari seorang Nacia, tapi base-nya dari karakternya yang sekarang. Ya, keren. Ya, Nacia punya ikonik yang cukup kuat, karakter yang cukup kuat gitu. Terus Jiko Shokai, ini gue suka juga dari seorang Nacia ya. Jiko Shokai yang si panda unyu yang selalu ceria. Dia itu selalu Jiko Shokai-nya dengan slow, pelan ya, nggak yang cepet. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Si panda unyu yang selalu ceria. Hai, aku Nacia, bikin kamu bahagia. Lo semua, aku Nacia, terima kasih. Nacia. Kayak mau nunjukin ekspresinya juga ketika Jiko Shokai.
Jadi pelan gitu loh. Enggak yang langsung si Panda Unyu yang selalu cari ya, enggak cepet. Padahal kalau cepet juga bagus ya. Dia lebih ke pelan, slow. Tapi orang-orang pada gemes gitu, kayak gregetan gitu. Kalau gua ya, terutama untuk ngelihat si Nachia ini Jiko. Jadi Jiko Soka yang ikonik, karakter yang kuat, itu udah bagus banget dari seorang Nachia gitu loh. Dan kalau untuk masalah tadi ngomongin karakter, kali ini penampilan, ya. Kalau soal penampilan Nachia ini, gua ngelihatnya dia tuh tampilnya lucu, ya lucu tapi keren. Ngerti gak? Dia tuh kayak pakai warna-warna yang soft, pakai baju-baju yang punya gambar-gambar karakter-karakter, tapi di styling dengan apa ya? Outfit-outfit lainnya tuh digabungin jadi keren gitu. Ngerti gak sih? Ya pokoknya kayak bagus gitu. Gue seneng ngelihat outfitnya Nachia itu kayak memang masih kayak anak-anak. Kayaknya banyak banget. Kayak anak-anak ya, masih kelihatan yang seseorang di bawah 17 tahun gitu pakaiannya. Tapi mix and match-nya tuh keren. Itu yang gue lihat dari Nachia. Iya, Nachia tuh kayak gitu. Apalagi kalau dia udah outfit ke bandara, outfit ya pokoknya outfit keluar kota lah, outfit off air. Itu gue suka banget. Kalau untuk ke latihan ya dia standar aja sih, kayak pakai celana kargo atau celana training gitu, terus pakai kaos oversize ya, standar. Coba tetap keren. Tapi dengan tingkahnya yang lucu. Itu seorang Nachia tuh seperti itu. Dan Nachia ini kalau gue bilang di episode Nala di 1 September kemarin dia tuh deket sama Nachia, ya Nachia deket sama Nachia deket sama Nala gitu kan. Nachia deket sama Nala. Jadi kemanapun mereka pergi, mereka selalu berdua atau lebih sering berdua. Dan kemarin pun semalam gue tag ini di 3 Oktober, di 2 Oktober malam mereka live di tempat yang sama lagi di rumah Nala ya. Suka banget pergi bareng, dan gue harap sih pertemanan mereka akan terus ada lah momen-momennya gitu loh. Bukan maksudnya mereka bakal musuhan nanti ya. Gue harap mereka berteman terus ya. Cuma ya momen yang tertangkap kamera tuh gue pengen itu ada terus gitu. Karena takutnya ya itu bakal jadi sesuatu yang kita kangenin di masa yang akan datang. Mungkin, nggak tahu. Cuma ya gue suka dengan tingkah mereka berdua, dan gue sering lupa kalau Nachia itu yang lebih muda daripada Nala. Gue kira Nala lebih muda dari Nachia. Ternyata Nala itu kakaknya. Yang bersikap sebagai kakak itu Nala. Nala itu 2008, sedangkan Nachia 2009 ya. Gue suka lupa gitu loh. Kalau Nachia ini 2009. Dia tuh kelihatan apa ya? Kalau lagi nggak show, kalau lagi biasa aja, dia tuh kelihatan malah lebih dewasa daripada teman-teman seumuran 2009-nya gitu loh. Bukan dari segi muka ya, tapi lebih ke sikap. Sikapnya tuh kayak anak-anak kelahiran 2007. Kayak Delin, kayak Erin gitu, yang lebih tenang ya kelihatannya. Tapi kalau udah diganggu atau udah bertingkah ya udah gitu loh, balik lagi ke umurnya ya, ke usianya. Jadi gue suka lupa kalau dia tuh 2009. Dia tuh kayak kelahiran 2007, anak-anak 2007 gitu. Dan karena mengingat dia animasi 2009 ya, perjalanan dia itu masih panjang gitu loh. Dia belum setahun di JKT48 sebagai trainee generasi 12, bakal ada adiknya juga nanti. Wah, ditunggu sih apa aja yang bakal dikembangin lagi sama seorang Nachia ya. Seperti apa nanti perjalanannya, apa yang akan dia capai, itu patut ditunggu gitu loh. Gue harap semuanya temenin dia gitu. Apa ya? Ingetin dia kalau misalkan dia ada salah, kasih saran dia kalau misalkan dia ada yang kurang, karena anaknya nih masih muda, dan menurut gua dia punya semangat yang benar-benar apa ya? Semangat yang terlihat untuk mau berada di JKT48 ya. Emang ada yang nggak terlihat? Emang ada yang nggak semangat? Waduh. Ya kalau Nachia tuh kayak gitu yang gue lihat. Ya, dia tuh benar-benar butuh support anaknya. Dia tuh mudah terpengaruh ya, mudah down. Kayak suka live itu tiba-tiba bad mood, ya baca komen atau dia salah sebut
dia kepikiran, anaknya tuh kepikiran kayaknya tipenya. Jadi ya harus dijaga ya, fans-fansnya harus jaga Nachia, harus kasih semangat anaknya biar dia semangat terus gitu. Itu penting sih untuk seorang Nachia. Dan selanjutnya itu gue akan bahas Instagram dari Nachia ya, ngepoin Instagram Nachia. Kalau gitu kita langsung aja ke Instagram dari Nina Tutachia. Let's go. Yes, ini dia Nachia ya, dengan profilnya atau tagline-nya. Apa sih ini sih? Bio ya. Bionya itu si panda unyu yang selalu ceria. Itu adalah jika sukanya dari Nachia. Dan udah 500.000 ya. Selamat Nachia, 500.000. Kebetulan banget gue cek 500.000 followers. Keren. Dan dia ada satu highlight di sini gambar Spider-Man. Oke, kita langsung dari paling bawah. Itu yang pertama. Nih lihat, Nachia itu punya vibes yang berbeda gitu loh ketika dia konser ya. Ini konser NIP ke-12. Style rambutnya itu berbeda dan vibes-nya juga berbeda. Yang gue lihat dari seorang Nachia. Banyak member generasi 12 atau trainee generasi 12 ini vibes-nya tuh dari NIP ke-12 sampai sekarang itu udah banyak yang beda. Selain mereka ada yang potong rambut ya. Maksudnya vibes mereka belum kelihatan tuh di NIP 12. Sedangkan sekarang udah banyak perkembangan kan, mereka udah 2 setlist, jam terbangnya udah banyak, udah dapat MV juga kan kemarin Amano. Ya jadi banyak perkembangan dari mereka dan ya hampir setahun di JKT48 udah banyak yang mereka ketahui gitu loh soal kayak dari segi styling, make up ya, itu yang membuat mereka jadi terlihat berbeda. Kan Nachia dengan style rambut yang kayak gini tuh kayak beda aja ketika di NIP 12 ya. Jadi semua generasi 12 itu dimulai dari NIP 12 karena mereka setelah atau sebelum NIP 12 atau setelah NIP 12 mereka baru dikasih sosmed. Kita tunggu nanti generasi 13 ya. Tiba-tiba mau generasi 13 aja. Ini dia masih ponian ya. Jadi informasi kalau Nachia itu KBC-nya itu kan ponian ya. Sekarang udah enggak karena udah panjang. Dan katanya dia nggak mau lagi ponian, lagi nggak mau kayaknya. Makanya mungkin itu yang buat vibes-nya itu berbeda kali ya, karena rambut di bagian poninya itu pendek. Ini kan masih pendek ya. Dia mana ponian lagi? Fritzy. Itu kan beda kan vibes-nya. Kalau dia ponian, ya ternyata ponian yang membuat itu berbeda, teman-teman. Tuh, ini sama Olin. Olin masih dengan mata ngantuknya. Nanti gue bakal bahas Olin ya di awal November. Di birthday-nya dia. Bakal ada satu hal yang bakal gue bahas karena gue sadar sesuatu. Ternyata Nachia itu ponian. Gue sampai lupa kalau dia ponian gitu. Nih kan Spider-Man. Tuh, style-nya tuh keren, tapi karena tingkahnya jadi lucu. Ngerti nggak? Lucu dan keren di saat yang bersamaan. Ini udah panjang ininya, apa namanya? Poninya. Tuh, ekspresinya ya kan, main banget. Ini anak. Dia main roller skate. Benar nggak roller skate? Ini main rame-rame kalau nggak salah sama siapa aja gue lupa. Lanjut, ini di mana? Wede Nala, siapa yang fotoin? Ya, iya Nal, ya siap, ya Nal, siap. Ya kan, terus tuh lihat dia. Oh iya, Nachia ini suka kuncir juga rambutnya, suka dikuncir. Enggak juga ya? Enggak sih, gue sotoy. ini pas, gila putih banget. Ini filter, wah buset. Silau. Tuh kan, lucu banget anaknya kalau udah apa ya, kayak nggak biasa gitu ngelihat dia pakai seifuku yang biasa dipakai sama senior ya. Apalagi kemarin pas mereka pada pakai ini ya, nggak tahu ada Nachia atau enggak yang pas mereka pakai seifuku Idol no Auja ketika off air di mana ya sama senior itu, wah pada cakep bro. Ini pas kapan ya? Oh, Last Voyage ya? Ih, Nalanya kayak beda. Ini Nachia, Reggie, Naila, dan Ripka. Ini sama siapa yo? Di komen sama Shani ya. Love. Warna biru. Ini meet and greet pertama ya. Kalau soal style gue agak ini sebenarnya agak bingung sama Nachia.
Cuman nggak bingung-bingung amat. Ini kayak ya ternyata anaknya punya style yang ya yang terlihat tidak seperti anak seusianya gitu. Itu yang gue lihat dari Nachi ya kalau soal style kalau lagi meet and greet. Kemarin juga yang terbaru nggak biasa aja gitu loh. Cuma kalau anaknya suka ya sih ya udah gitu. Ini kan dia pakai apa semacam outer warna hitam senada sama bagian innernya, terus yang menjadi apa namanya spotlightnya di sini itu adalah bagian bawahannya, itu pakai kayak kain atau rok bermotif ya. Dengan motif yang abstrak, itu yang menjadi spotlightnya di sini itu. Iya, ini nonton tebak sama siapa lagi-lagi. Iya kan, sama siapa yuk. Tuh, ada lagi yang komen ya kan, yang fotonya pasti orangnya cantik ya. Singa banget nih ya Nachia. Terus ini nih maksud gue yang kayak dia tuh sebenarnya kayak fashionnya, baju outfitnya tuh kayak pakai kaos aja, coba jadi keren entah kenapa ya kan. Dia cuma pakai kaos gitu, kayak pakai tas sling bag, coba kok bagus ya ngelihatnya. Ini aja bisa kayak gitu loh. Nih ke tempat ini. Nah ini outfit yang gue suka gitu loh dari seorang Nachia. Dia tuh suka pakai celana pendek yang 3/4 ya, yang nggak pendek banget tapi nggak agak kepanjangan gitu, 3/4. Dan itu cocok banget sama dia. Dia sering kali pakai ini atau style seperti ini ketika lagi keluar kota, dan ternyata ada di postingannya dia pakai kayak gini. Kali ini pakai sweater ya atau knitwear. Terus tasnya kayaknya memang tas andalan dia ya itu ya, sling bag itu ya. Dan cocok banget dia pakai sling bag kayak gitu. Nah kayak kaos-kaos kayak gini juga kayaknya banyak dia di gift kaos-kaos kayak gini ya, kaos-kaos ada collarnya gini, ada kerahnya yang modelan oversize. Nih ya kan, mungkin nggak tahu ya apakah gelangnya itu berpengaruh, tapi keren gitu loh ngelihatnya. Oh bajunya pajama drive tuh, es krim. Oh ini vibesnya keren. Ada Nala satu. Tuh kan pergi sama Nala terus ya, suka deh kalau kayak gitu ya. Semoga terus berlanjut ya. Ini Amano Jakubata ya, Nachia Ponian. Dia ternyata nggak terlalu banyak pakai aksesoris di mukanya ya ketika ya beauty shoot. Tuh ini rame-rame. Mana Nachia? Manakah dia? Ntar gue agak lambat nih ketemunya. Hah? Mana dia? Buset, gue nggak ketemu. Mana bro? Cuy. Hah? Bentar. Oh ini. Sorry, lama banget ya. Berapa kali slide gue tadi. Nih ada lagi. Suka foto-foto blur juga nih, kayak Ella ya. Ada Morin kali ini. Style-style gue suka sih. Nachia gokil, keren banget. Ini pajama. Oh iya, dia suka juga pose kayak gini ya, pose tangan di pinggang. Pose Nachia. Pose Nachia nggak tuh? Nih, apa yang dilihat? Ini kawasan doang loh. Padahal, apakah ini foto yang sama dengan lokasinya dengan yang ini tadi? Karena kayak sama gitu. Iya, ini kayak sweaternya kayak sama. Oh, ini rambutnya beda. Rambutnya beda. Ya kan? Rambutnya beda kan? Beda. Yes. Dan ini foto terakhir, foto terbaru di meet and greet kemarin ya, lagi-lagi di SBSD dengan background yang mirip-mirip sebenarnya.
Lagi-lagi dia pakai outer atau atasan ya, itu warna hitam. Tidak berlengan. Cuma dipadukan dengan kain bagian bawah, kain transparan, terus dia pakai celana pendek warna hitam. Ya, makanya gue agak bingung sebenarnya dengan outfitnya gitu kan. Coba kemungkinan dia tuh mau kasih motif gitu loh, minimal satu motif di outfitnya. Dan tadi di sebelumnya dia pakai bawahannya itu ada motifnya full. Kali ini paling enggak ada motifnya juga di bagian bawahannya. Kayak pakai rok yang tipis kayak gini dengan ada corak-coraknya. Itu mungkin ada sedikit ya, ada ininya lah. Apa namanya? Ada apa sih motif ya, unsur patternnya. Apa sih gue ngomong? Ya pokoknya jadi nggak boring gitu loh. Iya nggak sih? Iya. Jadi nggak, dia kan pilih hitam semua ya, atasan hitam, celana pendeknya hitam, sepatunya hitam. Ya dia mau cari satu yang mungkin ada patternnya. Ya kalau di pikiran gue sih pakai outer yang panjang ke bawah gitu, yang ada motifnya juga. Itu juga bagus sih buat Nachia. Cuma ya terserah lah ya, terserah member seperti apa. Makanya gue kemarin mau buat video bahas outfit member meet and greet, cuman kayaknya kebanyakan deh. Tuh Nala juga gue suka outfit yang kemarin, lucu banget. Itu dia dari Nachia untuk foto Instagramnya. Bagaimana? Apakah ada favorit foto Instagram kalian dari Nachia di sini? Yang mana? Kalian bisa komentar di bawah ya. Itu dia untuk pembahasan Instagram dari Nachia. Cukup banyak gua bahas Instagramnya ya dari Nachia. Oke, selanjutnya itu gua akan mention proyekan fanbase dari fanbase-nya Nachia. Kali ini dari Yoki Nachia. Kalian bisa lihat di Instagram. Salah. Kalian bisa lihat di Twitter atau X dari Yoki Nachia di sini. Kalian bisa cek hashtag apa yang dibawakan di sini, tema apa yang dibawakan. Kalian bisa ramein hashtagnya dan mungkin nanti di hari H perayaan ya bisa dibilang perayaan lah ya, bukan setan say banget. Ya kalian ramein juga apa yang disuguhkan sama Yoki Nachia di sana. Foto ya, seru-seruan bareng-bareng di sana dan ramein ulang tahunnya Nachia yang ke-15. Wow, gue masih takjub ya, dia 15 tahun. Oke, mungkin itu aja. Dan kalau untuk ucapan kayaknya gue udah ada unsur ucapannya dari tadi ya. Jadi ya pokoknya intinya semangat buat Nachia, semoga terus berkembang dan juga dengan sifatnya tadi yang gue suka banget, terus pertahanin itu dan kembangin dari situ. Ya gue harap akan banyak hal yang terjadi atau datang dari seorang Nachia di masa yang akan datang. Jadi tetap semangat dan gue berharap banget di masa yang akan datang lo main film lagi ya Nachia. Itu aja sih. Ya, jadi selamat ulang tahun sekali lagi buat Nachia yang ke-15. Enjoy your 15th birthday. Oke, mungkin itu aja untuk birthday girl kali ini, episode pertama di bulan Oktober di ulang tahunnya di ulang tahunnya Nachia. Kita akan ketemu lagi di 2 hari lagi di 18 Oktober, 2 member sekaligus seperti sebelum-sebelumnya gue bahas. Kali ini gue akan bahas Gracie dan Anin ya. Grace Octaviani dan Anin Dia Ramadhani. Bener nggak? Ya. Berbarengan dan gue akan mulai dari Gracie dulu baru nanti Anin. Oke? Kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai habis. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Dodi Gun pamit. Bye bye. Thank you.